Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'd. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat Al-Quran. Pertemuan terakhir telah sama-sama kita membaca surah Al-Kautsar. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada surah Al-Ma'un. Itu namanya yang paling populer. Selain disebut dengan surah Al-Ma'un, surah ini juga biasa dinamakan dengan surah Ar-Ra'aita. Biasa juga disebut dengan surah At-Takdzib. Biasa juga disebut dengan surah Ad-Din. Tapi sekali lagi namanya yang paling populer yaitu surah Al-Ma'un, dan itulah yang termaktub di dalam mushaf. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surah Al-Ma'un adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang turun di Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dengan memperhatikan sabab nuzul atau latar belakang turunnya surah. Meskipun ada yang mengecualikan, yaitu ayat yang keempat dan seterusnya yang dimasukkan dalam surah atau ayat-ayat Madaniyah, karena melihat kandungannya yang membicarakan sifat dari orang-orang yang munafik. Nah, orang-orang munafik itu di masa Nabi adanya di Madinah. Kalau di Makkah tidak ada. Jadi ketika Rasulullah SAW pertama kali menyampaikan dakwah Islam itu di Makkah, mereka yang beriman kepada beliau sungguh-sungguh keimanannya. Tapi ketika di Madinah, ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan mereka mempunyai kekuatan yang besar, maka kemudian beberapa orang-orang kafir berpura-pura untuk masuk Islam. Nah, disitulah mulai ada orang-orang yang munafik. Nah, ayat 4 sampai ayat yang ke-7 menjelaskan mengenai sifat-sifat orang yang munafik. Dari situ kemudian disimpulkan oleh beberapa ulama tafsir bahwa ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat Madaniyah. Namun sekali lagi dengan melihat sabab nuzulnya, maka mayoritas ulama berpendapat surah ini secara keseluruhan adalah surah Makkiyah. Sabab nuzulnya seperti diceritakan di dalam beberapa kitab, ada seorang tokoh Quraisy, ada yang menyebut Abu Sufyan, ada yang menyebut Abu Jahal, ada yang menyebut Al-As bin Walid. Yang jelas salah satu dari ketiga tokoh itu yang sering sekali menyembeli sampai 100-an unta. Ya, lalu kemudian dia undang teman-temannya untuk menikmati unta sembelihan tersebut. Sampai suatu waktu ada anak yatim yang kemudian datang dan meminta sedikit saja dari daging unta sembelihan itu. Nah, ternyata tokoh tersebut, apakah itu Abu Sufyan atau Abu Jahal atau Al-As, sama sekali tidak mau memberikan. Nah, turunlah kemudian surah ini yang akan kita lihat pada salah satu kandungannya mencerminkan kisah tersebut. Nah, itulah yang dijadikan dasar oleh ulama bahwa surah ini adalah surah
Makkiyah. Mari kita lihat kandungannya ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat orang yang mendustakan ad-din? Umumnya ad-din itu diterjemahkan dengan agama. Tapi biasa juga ad-din diterjemahkan dengan pembalasan. Misalnya di surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Tuhan yang memiliki atau Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Jadi kata ad-din di situ maknanya bukan agama tapi pembalasan. Karena makna awal dari kata yang terdiri dari huruf-huruf tersebut adalah interaksi di antara dua pihak yang salah satunya lebih tinggi daripada yang lain. Agama itu disebut din karena di dalam agama ada interaksi antara manusia sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Allah lebih tinggi kedudukannya, maka tidak bisa diperbandingkan. Pembalasan juga disebut dengan ad-din karena yang namanya ad-din pasti melibatkan dua pihak. Ada yang membalas dan ada yang dibalas, dan salah satunya lebih tinggi daripada yang lainnya. Itu makna dari kata ad-din. Nah, banyak ulama kita yang memahami ad-din di dalam ayat ini dengan makna agama, dan itu yang paling sering kita baca di terjemahan Al-Quran. Pernahkah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Hanya saja kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran, biasanya kalau kata ad-din itu didahului dengan kata yang menunjukkan dusta, kebohongan, maka yang dimaksud adalah pembalasan. Misalnya saja di surah At-Tin, di salah satu ayatnya Allah berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din." Maka apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Nah, itu ciri khas di dalam Al-Quran. Kalau diawali dengan kata-kata yang menunjukkan makna kebohongan, maka yang dimaksud dengan ad-din adalah hari pembalasan. Atas dasar itu ada ahli tafsir yang memahami ad-din di sini adalah hari pembalasan. Ya, sebetulnya tidak saling bertentangan. Jadi sifat-sifat yang akan disebutkan setelahnya ini adalah sifat orang yang tidak percaya ada hari pembalasan, dan sekaligus tentu saja dia dipandang mendustakan ajaran agama. Siapa itu? Satu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang yad'u. Pada awalnya yad'u artinya mendorong dengan dorongan yang keras, biasanya fisik. Tapi kemudian kata ini digunakan bukan hanya dalam arti dorongan fisik, bisa juga kata-kata. Nah, sehingga yad'u biasa diterjemahkan dengan menghardik, karena orang yang menghardik itu seperti mendorong dengan kata-kata orang yang dihardiknya. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, sebagaimana dalam sabab nusulnya tadi, bagaimana Abu Sufyan atau Abu Jahal atau As kemudian mengusir anak yatim yang datang meminta sedikit saja daging dari unta sembelihannya. Sejak awal ayat-ayat yang turun memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak yatim. Kita bisa baca misalnya di surah Ad-Duha juga seperti itu. Wad-duha wal-laili idza saja dan seterusnya. Kemudian di salah satu ayatnya Allah SWT memerintahkan wa ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak yatim, janganlah engkau memaksa mereka, jangan menghardiknya. Nah, kemudian juga misalnya di surah Al-Insan disebutkan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan atas dasar cintanya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Nah, kalau kita perhatikan urutan ayat-ayat yang turun berkaitan dengan anak yatim, maka itu diawali dengan perintah untuk memberikan perlakuan yang baik. Jadi perlakuan dulu.
Nanti setelah itu baru ada perintah untuk memberikan bantuan yang berupa materi. Karena apalah artinya anak yatim itu dibantu secara materi, tapi kemudian tidak diperlakukan dengan cara yang baik. Yang lebih mereka butuhkan tentu saja adalah perlakuan yang baik sebelum diberikan bantuan secara material. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang dipandang juga mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan, yaitu orang yang tidak menganjurkan untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Jadi ayat ini tidak mengatakan dan tidak memberikan bantuan makanan, tapi tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan. Karena boleh jadi tidak semua orang bisa memberikan bantuan makanan kepada orang miskin. Misalnya karena keterbatasannya sendiri dari segi materi, dia juga hidup dalam kekurangan. Nah, paling tidak kalaupun tidak bisa memberikan bantuan secara materi, paling tidak berikanlah motivasi, berikanlah dorongan, berikanlah anjuran kepada orang lain yang bisa melakukan itu. Kalau misalnya ada orang yang jangankan memberikan bantuan materi, menganjurkan pun dia tidak bisa, maka masuk dalam kategori ayat ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Rasulullah SAW sering sekali memberikan motivasi kepada umat untuk memberikan bantuan makanan kepada orang yang butuh. Bahkan Rasulullah SAW misalnya ketika ditanya di mana letak kemabrurannya haji, beliau menjawab letak kemabruran haji itu ada dua. Satu, ifsa'us salam, suka menyebarkan salam, dan yang kedua it'amut ta'am, yaitu senang memberikan bantuan makanan. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah memberikan anjuran seperti itu. Afsus salam wa at'imut ta'am, sebarkanlah salam dan berikanlah bantuan makanan. Nah, terus ayat yang keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Jadi yang dicerita di sini orang yang salat. Lalu Allah tegaskan ada orang yang salat tapi dia celaka. Wail maknanya celaka. Wail juga sekaligus menjadi nama bagi salah satu neraka. Ada yang disebut dengan neraka wa'il. Maka ada ulama yang memaknai ayat ini neraka wa'il lah bagi orang yang salah. Yang seperti apa itu? Alladzinahum an salatihim sahun. Ayat ini kadang diterjemahkan kurang tepat. Ya, kadang ada yang menerjemahkan yaitu mereka yang lalai di dalam salatnya. Karena diterjemahkan seperti itu, lalai di dalam salat, maka kemudian diberikanlah penjelasan. Kalau dia salah, pikirannya kemana-mana, dia tidak bisa khusyuk, banyak yang dia ingat. Padahal ayat ini tidak berbicara dalam konteks itu. Ya, kalau lalai di dalam salat, mestinya bunyi ayatnya alladzinahum fi salatihim. Karena yang berarti di itu adalah fi. Ini ayatnya bukan fi salatihim, alladzinahum an salatihim sahun. Berarti kelalaiannya tidak terjadi di dalam salat. Kelalaiannya itu terjadi di luar salat. Ada orang al-musallin sudah salat, tapi begitu dia berada di luar salat, dia lalai dari salat yang sudah dia kerjakan. Maksudnya apa? Ada nilai-nilai di dalam salat yang mestinya dia bisa bawa pada saat dia berada di luar salat, itu tidak dia bawa di luar salatnya. Itulah orang yang lalai di luar salat. Siapa itu? Ada dua yang dicontohkan di dalam surah ini. Contoh pertama, orang yang lalai di luar salatnya, yaitu alladzinahum yura'un, mereka yang ria, melakukan kebaikan karena ingin dipuji oleh manusia. Ya. Kalau ada orang di luar salat, dia berbuat baik, tapi kebaikannya itu ditujukan bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dia dipandang telah lalai dari salatnya. Karena salat itu mestinya mengajarkan kepada kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kalau membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, kurbanku secara khusus dan ibadahku secara umum, hidup dan matiku hanya untuk Allah, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Nah, ini ada orang di luar salat kemudian dia riya, berarti dia telah lalai dari nilai salatnya itu. Bahkan sebetulnya kalau pandangan beberapa ulama kita, yang disebut dengan riya itu adalah meninggalkan kebaikan karena takut dikatakan riya. Ada ungkapan seperti ini, ya, tarkur riya fa huwa riya. Meninggalkan riya itu adalah riya. Maksudnya adalah tarkul fi'li li khaufin minar riya fa huwa riya nafsu. Meninggalkan satu perbuatan karena takut dianggap riya, itulah justru yang merupakan riya. Misalnya ada orang sudah kebiasaannya kalau selesai sholat kemudian dia baca Quran. Nah, suatu waktu katakanlah ada atasannya di situ, lalu dia merasa khawatir, jangan sampai kalau saya baca Quran saya dianggap saya cari muka, maka dia tinggalkan kebaikan itu. Nah, itu justru riya, karena dia meninggalkan satu kebaikan bukan karena Allah, tapi karena takut dikatakan riya oleh manusia. Justru kalau melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu syirkun, bukan lagi riya tapi dia syirik. Jadi kalau ada yang melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu syirik. Kalau riya meninggalkan satu kebaikan karena takut dikatakan riya. Ada seseorang sudah kebiasaannya di setiap pagi salat duha kebiasaannya. Suatu waktu ketika mau salat duha, ada beberapa teman-temannya, kawan-kawannya yang berada di sekitar itu. Akhirnya dia merasa takut, kalau saya sholat nanti saya dianggap riya. Akhirnya dia tinggalkan kebiasaan baik tersebut. Itulah justru yang dinamakan dengan riya. Jadi apa yang harus dilakukan? Tetap lakukan kebaikan yang sudah biasa dilakukan itu, dan ikhlaskanlah niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengingatkan, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khulisa lahu. Ikhlaskanlah amalan kalian hanya untuk Allah, karena sungguh Allah tidak akan pernah menerima suatu amal kecuali yang dilakukan secara ikhlas untuknya. Itu satu. Kemudian contoh yang kedua, yang lalai dari salatnya, wa yamna'unal ma'un, dan mereka yang menghalangi atau tidak mau memberi al-ma'un. Ma'un itu dari kata al-ma'an. Ma'an artinya sesuatu yang nilainya kecil, yang nilainya sedikit. Jadi benda-benda yang sedikit, yang kecil saja nilainya, dia tidak mau berikan kepada orang lain. Apalagi benda yang bernilai tinggi, yang bernilai banyak, tentu dia akan lebih kikir lagi. Mengapa orang yang punya sifat kikir dipandang lalai dari nilai-nilai salat? Karena di dalam salat kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang yang berdoa di dalam salatnya, bahkan di luar salatnya, pasti harapannya sama. Harapannya itu adalah semoga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga permintaannya dipenuhi oleh Allah. Seperti itulah orang yang meminta. Kalau ada orang yang meminta, harapannya itu permintaannya dipenuhi. Nah, sekarang giliran dia yang dimintai oleh orang lain, kemudian dia tidak mau memberi. Itu artinya dia lupa pada saat dia dalam posisi meminta kepada Allah, dia ingin permintaannya dipenuhi. Mestinya pada saat dia berada dalam posisi dimintai oleh orang lain, dia juga bisa memenuhi permintaan tersebut. Apalagi jika yang diminta hanyalah ma'un, sesuatu yang kecil atau yang sedikit nilainya. Jadi konteks 4 ayat terakhir ini, kalau kita melihat dari segi kebahasaannya, yaitu mereka yang pada saat berada di luar salatnya dia lalai dari nilai-nilai atau substansi yang terdapat di dalam salat tersebut.
Saya tambahkan misalnya dua nilai yang lain, awal dan akhirnya saja. Kita memulai salat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nilainya apa? Itu artinya kita menyadari betul bahwa yang besar hanya Allah. Selain Allah semua kecil, termasuk diri kita sendiri. Maka jika ada seseorang di luar salat dia membesarkan dirinya, membesarkan kedudukannya, membesarkan jabatannya, berarti dia lalai dari nilai salat itu. Kemudian nilai terakhir misalnya, kita mengakhiri salat dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nilainya apa? Itu adalah tekad bahwa di luar salat semua ucapan yang menyelamatkan orang lain, semua perbuatan dan tindakan yang menyelamatkan orang lain, bahkan pikiran dan perasaan pun juga yang menyejukkan orang lain. Maka jika ada seseorang di luar salatnya, ucapannya kasar, tindakannya sewenang-wenang, pikirannya tidak baik kepada orang, perasaannya selalu jelek kepada sesama, itu menunjukkan bahwa dia lalai dari nilai-nilai salatnya. Maka pada intinya jamaah sekalian, surah Al-Ma'un ini mengajarkan kepada kita bahwa agama ini memberikan porsi yang besar, bukan hanya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hubungan baik dengan sesama. Maka siapa yang tidak baik hubungannya dengan sesama, yang tercermin diantaranya pada perbuatan menghardik anak yatim, kemudian tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin, kemudian dia melakukan sesuatu hanya karena ingin dipuji oleh manusia, dan dia menghalang-halangi, tidak mau membantu orang lain meskipun dengan barang yang sedikit nilainya, itu menunjukkan bahwa dia adalah pendusta agama atau dia tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Sebaliknya, bagi mereka yang beriman kepada hari pembalasan, betul-betul mengimani agama ini, maka insya Allah hubungannya juga akan baik dengan sesama. Bukan hanya melaksanakan ibadah mahda semisal salat, puasa, zikir, dan bacaan Al-Quran saja. Saya kira itu kandungan dari surah Al-Ma'un ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan kandungan surah atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.